Ya, nama saya Cecep Slamet Budiono, SKM MSCPH. Saya bertugas di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung, Kementerian Kesehatan RI sebagai koordinator bidang promosi kesehatan dan pengembangan sumber daya. Saya diundang oleh Pak Atik di pertemuan ini. Saya sangat berterima kasih karena kita bisa berbagi pengalaman, dan ini sebetulnya kegiatan rutin yang dilakukan oleh BPKPM dalam memberikan asistensi kepada wilayah binaannya. Jadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung ini sudah eksis, sudah ada sih 70 tahun yang lalu. Karena tahun 1952 itu ada dengan nama BP5, Balai Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Paru-Paru. Terus berubah mengikuti perkembangan penyakit parunya juga, dan akhirnya pada tahun 2007 menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, itu unit setingkat eselon 2 yang dipimpin oleh eselon 2. Sekarang ini pelaksana tugasnya Dr. Gigi Maya Marina Montain MKes. Oke. Nah, kita mempunyai wilayah binaan 13 provinsi. 13 provinsi itu seluruh provinsi di Sumatera, dari Aceh sampai Lampung, ditambah Jawa Barat, kemudian DKI dan Banten. Kalau lihat dalam konteks permasalahan tuberkulosis, itu 60% beban TB nasional itu ada di wilayah binaan kami. Jadi kami betul-betul harus serius bagaimana membantu teman-teman di provinsi, kabupaten kota di wilayah binaan dalam rangka mempercepat tercapainya eliminasi. Karena kalau dengan tercapainya eliminasi TB di wilayah binaan BKPM, maka beban TB nasional 60% sudah katakan bisa terkurangi. Dalam konteks pertemuan tadi saya sangat menyambut baik karena Garut ini merupakan apa namanya, ya kita sudah menjalin sejak lama ya di sini. Kemudian karena ini juga wilayah dari Jawa Barat dan cukup banyak penduduknya ya, jadi TB itu kan dekat sama jumlah penduduk, jadi di mana penduduknya banyak, kemudian apalagi padat gitu, itu sangat berisiko untuk kasus TB-nya juga banyak. Nah, memang Jawa Barat ini kan kontributor terbesar juga untuk nasional. Jadi kalau wilayah binaan BBKPN itu 60% kontribusi terhadap angka nasional TB, Jawa Barat itu 20% untuk angka nasional. Jadi, nah Garut saya pikir juga Garut besar kontributor terbesar juga untuk Jawa Barat. Jadi kita bantu Garut bagaimana mempercepat tercapainya eliminasi TB. Tadi dalam pertemuan ini Pak Atik dari Dinas Kesehatan sudah memerankan fungsinya sebagai dirijennya program penanggulangan TB di Garut, merangkul semua stakeholder yang ada di sini untuk sama-sama membuat rencana aksi daerah untuk menanggulangi TB di Garut ini. Sangat bagus, sangat diskusinya juga produktif, dari Kopi TB, kemudian dari NGO-nya ada dari Asia, ada Yahintara NU, kemudian juga ada Stop TB Partnership STPI juga. Kemudian kami dari BBKPM tentunya hadir memberikan masukan-masukan kepada Dinas Kesehatan, karena kalau misalkan kami ada pengalaman di daerah lain, di wilayah binaan, misalkan di provinsi lain yang punya inovasi, kita tularkan di Garut. Begitu sebaliknya, kalau di Garut ada inovasi seperti ada rumah singgah, desa siaga. Nah, ketika kami mengunjungi provinsi lain, kabupaten lain, kami tularkan juga. Nah, ini harapan kami juga teman-teman wartawan, Kang Asep juga begitu. Kalau ada satu inovasi di satu daerah, Kang Asep lah yang tentu penularannya akan lebih masif, tidak hanya TB saja yang bisa menular, tapi inovasi di satu daerah juga bisa ditularkan ke daerah lain, sehingga bisa diadaptasi, dimodifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tersebut. Oke. Sehingga pada gilirannya kita akan sama-sama tercapai eliminasi TB 2030. Kang Asep, informasi saja, saat ini tadi disampaikan Pak Atik bahwa baseline kita di tahun ini, angka insidensi TB itu 312 per 100.000. Artinya di setiap 100.000 penduduk ada 312 orang kasus TB. Nah, kita harus mencapai eliminasi tahun 2030 itu dengan indikatornya 65 per 100.000.
Jadi kita harus menurunkan 79% angka insidensi dari sekarang dalam waktu 8 tahun. Nah, pengalaman dari banyak negara menurut WHO itu sebelum masa COVID ya 2010 sampai 2005 itu kemampuan menurunkan angka insidensi suatu negara itu di saat tidak ada COVID itu hanya 2%. Jadi saat ini pasca COVID kita harus menurunkan insidensi 10% per tahun. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau kita melakukan kegiatan atau program biasa-biasa saja tanpa inovasi, tanpa terobosan, tidak berpikir out of the box, kayaknya kita susah untuk mencapai eliminasi 2030. Makanya saya sangat tertarik dengan Yayasan Pesona Jakarta ini diikutsertakan dalam penanggulangan TB. Ini suatu inovasi yang luar biasa ya, karena teman-teman jurnalis ini sekarang dibekali materi TB, dan kita akan terbantu untuk meningkatkan tadi yang saya sampaikan, meningkatkan demandnya masyarakat untuk berobat, datang ke Fasiankes. Akhirnya suplai yang sudah kita siapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan bisa ketemu tuh dengan demand tersebut, dan akhirnya TBC bisa di atas. Sederhana, kalau batuk lebih dari 2 minggu, ada keringat di malam hari, segeralah datang ke Fasiankes. Siapapun anggota keluarganya yang ada di lingkungan sekitarnya, segera bawa ke Fasiankes. Baik itu ada gejala maupun tidak ada gejala, karena kalau misalkan ada gejala ya diperiksa nanti, kemudian kalau misalkan dia dinyatakan positif TB diobati, kalau tidak kalau negatif bisa diobati pencegahan gitu, karena ada programnya pengobatan pencegahan. Jadi hal-hal yang simple kemudian action gitu, itu sehingga mempercepat penemuan kasus, karena TB ini dengan ditemukan kasus kemudian diobati itu sama dengan mencegah penularan gitu. Karena satu kasus TB kalau tidak diobati itu bisa menularkan dalam setahun sampai 15 orang gitu, menghasilkan 15 penderita baru gitu. Gak ada ruang untuk TB. Gak ada